Shalom, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena malam ini kita masih diperjumpakan kembali lewat ibadah PWGT secara live streaming. Yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Nyonya Herliana S. L. Limbu, keluarga Nyonya Damaris M. Albert, dan keluarga Nyonya Ludia Latif Malawangan. Mari ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah penyembahan. Untuk itu saya jemput bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Tiba saatnya kita akan bermazmur dari Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Untuk melandasi ibadah kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu mari kita angkat pujian. Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamat.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mohon kekuatan kepadanya, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam sorga, kepadamu kami datang bersyukur, menyatakan segala terima kasih, menandai segala kasih dan kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam perjalanan kehidupan masing-masing kami. Bersyukur bahwa malam ini Tuhan kembali memperjumpakan kami dalam ibadah PWGT melalui keluarga kekasih kami Nyonya Erliana S. Limbu, keluarga Nyonya Damaris M. Albert, dan keluarga Nyonya Ludia Latif Malawangan. Kiranya Engkau berkenan mencurahkan roh-Mu atas kami semua, agar dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan kami diteguh kuatkan bersama-sama untuk menjadi saksi dari kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia yang telah dibengkokkan oleh dosa. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Amsal pada pasalnya yang ke-14 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Kitab Amsal pasal 14 ayat pertama dan ayat yang kedua, demikian bunyi firman. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema renungan kita pada malam ini menjadi ibu yang bijaksana. Menjadi ibu yang bijaksana. Saudara-saudara, kaum ibu serta segenap sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Ibu atau perempuan merupakan suatu kebahagiaan bagi seisi rumah ketika ia tampil sebagai pribadi yang bijaksana. Karakter perempuan atau ibu yang bijaksana tentu menjadi kerinduan banyak kaum lelaki atau kaum bapa untuk menjalani kehidupan bersama dalam membangun keluarga. Hal itu sangat jelas jikalau kita membaca kitab Amsal pada pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Sehingga saudara-saudara, dua ayat dalam kitab Amsal pasal 31, yakni ayat 10 dan 11,
kemudian itu memunculkan atau melahirkan sebuah ungkapan di balik seorang laki-laki yang sukses, ada seorang perempuan yang bijaksana. Dan karena itu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tentu kita semua bertanya apa ciri-ciri dari seorang perempuan atau seorang ibu yang bijaksana. Berdasarkan firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita saat ini, saya mencatat dua hal untuk melihat bagaimana seseorang disebut perempuan atau ibu atau istri yang bijaksana. Yang pertama ialah ia membangun rumahnya dengan penuh tanggung jawab. Seorang ibu atau seorang istri yang bijaksana selalu berusaha untuk terus-menerus membangun rumahnya dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak akan membiarkan rumahnya tidak terurus. Ia akan selalu melakukan yang terbaik bagi rumah dan semua isi yang ada di dalamnya. Ia akan merawatnya dengan penuh cinta kasih, dengan hati yang tulus dan dengan hati yang murni. Ia menghargai semua yang ada di dalam rumahnya dan melayani mereka dengan cinta kasih. Seorang istri atau ibu atau perempuan yang bijaksana berusaha untuk membangun rumahnya di atas dasar cinta Tuhan, sehingga kehadirannya menjadi simbol kehadiran Tuhan dalam keluarga. Seorang ibu yang bijaksana atau istri atau perempuan yang bijaksana akan terus berkarya untuk memajukan kesejahteraan seisi rumahnya dan tidak akan pernah berhenti memberi motivasi bagi pasangannya untuk berjuang meraih yang terbaik. Ia menjadi pendamping dan sekaligus mitra bagi sang suami untuk bersama-sama mengarahkan kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Ia menjadi mitra bagi sang suami untuk memikirkan hidup dan masa depan seisi rumah tangganya, teristimewa anak-anak yang dihadirkan di tengah-tengah keluarga. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dengan karakter istri atau ibu atau perempuan yang bijaksana demikian, kita pun dapat melihat bagaimana seorang ibu atau istri atau perempuan yang tidak bijaksana. Seorang perempuan yang tidak bijaksana atau istri atau ibu yang tidak bijaksana hanya memikirkan kesenangannya sendiri, hanya mengurus dirinya sendiri, dan ia tidak mau ambil peduli terhadap seisi rumah tangganya. Ia tidak akan memberi perhatian spesial buat seisi rumah tangganya, sebab yang dia perhatikan adalah dirinya sendiri. Istri atau ibu atau perempuan yang tidak bijaksana hanya mempersolek dirinya sendiri, lalu ia menelantarkan seisi rumah tangganya. Sehingga dengan demikian ia menjadi sumber konflik, sumber pertengkaran, dan menjadi sumber malapetaka bagi seisi rumah tangganya. Yang kedua, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, istri yang bijaksana terus berupaya untuk membangun rumah tangganya dalam roh takut akan Tuhan.
Ibu atau istri atau perempuan yang bijaksana selalu memiliki hati yang tunduk kepada otoritas Tuhan. Ia sadar bahwa ia hanyalah seorang perempuan. Tetapi dalam keberadaannya sebagai seorang perempuan, ia memiliki iman yang kuat bahwa kuasa Tuhan bekerja manakala ia terus menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Kita bisa menyaksikan bagaimana seorang ibu Siro-Fenisia yang berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan kesembuhan dari Tuhan demi anaknya yang lagi sekarat. Bisa kita bayangkan ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, jikalau kita mendapatkan perlakuan yang demikian, tentu semangat penyembahan kita akan menjadi pudar. Dalam kisah tentang ibu atau perempuan dari Siro-Fenisia, tradisi Yahudi telah mencap orang-orang di luar Kristen itu tidak lebih daripada anjing. Sehingga ketika ia memohon berkat kesembuhan kepada Yesus, Yesus mengangkat apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi terhadap mereka yang bukan kelompoknya. Ia mengatakan bahwa tak layak untuk melemparkan roti itu kepada anjing. Tetapi mari kita saksikan bagaimana ibu ini merespon suara itu. Ia mengatakan benar. Ia memang tidak memungkiri bahwa hidupnya tidak sama seperti orang Israel. Dia bukan bahagian dari kehidupan bangsa Israel. Tetapi dia juga adalah ciptaan Tuhan. Dia juga adalah milik Tuhan. Karena itu sekalipun ia diperlakukan tidak benar, dia akan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga ia berkata, tidakkah anjing-anjing itu menanti remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Betapa banyak di antara kita ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, yang begitu cepat tersinggung karena ucapan segelintir orang, lalu semangat penyembahan kita memudar. Kita tidak mau lagi datang bersekutu. Kita tidak mau lagi membangun kehidupan doa. Mengapa kita katakan hatiku telah sakit? Hatiku disakiti. Nah, mari kita bayangkan bagaimana tersakitinya hati sang ibu atau perempuan dari Siro-Fenisia ketika ia disejajarkan dengan anjing. Namun dengan ucapan itu, semangat penyembahannya semakin menyala-nyala. Ia terus mendekat kepada Tuhan. Ia terus meminta kepada Tuhan. Ia menyatakan sikapnya, karakter hidupnya yang takut akan Tuhan. Sehingga sikap demikianlah yang disambut dan dipuji oleh Yesus. Dan Yesus berkata kepadanya, pulanglah ibu, imanmu menyelamatkan engkau, anakmu pasti sembuh. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ujian dari karakter hidup takut akan Tuhan itu nampak ketika kita diperhadapkan dengan tantangan. Bisa jadi pasangan kita adalah orang yang paling sulit kita pahami. Kita berkata A, ia berkata B. Kita berlangkah ke kanan, ia melangkah ke kiri. Semua hal dalam kehidupan bersama selalu bertolak belakang. Lalu apakah kita harus menghadapinya dengan kekuatan kita? Haruskah kita menghadapinya dengan kepandaian kita? Tidak. Mari kita hadapi dalam ketulusan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyatakan sikap takut akan Tuhan. Dengan hal itu kita membiarkan kuasa Tuhan bekerja untuk merubah segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Disinilah saudara-saudara, seorang ibu yang bijaksana
tidak akan pernah mengendorkan semangatnya untuk menyembah Tuhan walau dia berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Seorang ibu atau perempuan atau istri yang bijaksana semakin bersemangat di dalam menjalani hidup, mengerjakan tanggung jawabnya ketika ia dibenturkan dengan masalah. Ia justru semakin mendekat kepada Tuhan. Ia justru menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidupnya dan berupaya untuk menghadirkan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Sehingga seorang istri atau ibu atau perempuan yang takut akan Tuhan akan menjadi sumber keuntungan bagi suaminya dan berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan rumah tangganya. Mari ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, tidak ada hal lain yang dicari oleh Tuhan pada diri kita semua selain tanggung jawab kita. Dengan penuh rasa syukur kita mengangkat tugas kita membangun rumah kita, melayani seisi rumah kita dengan cinta kasih, dan di atas semuanya itu kita membangun rumah tangga kita dalam roh takut akan Tuhan. Terpuji namanya, haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita boleh dengar bersama. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi remah dalam kehidupan kita. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Dia sudah berikan kepada kita, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan di mana firman Tuhan mengatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa dan dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mengiringi persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 3, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berteman, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Untuk doa syafaat, kita akan mendoakan secara khusus keluarga yang mendapat pelayanan ibadah pada malam hari ini. Keluarga Bapak Erlina S. Limbu, keluarga Ibu Damaris Albert, dan keluarga Ibu Ludia Latif Malawangan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, untuk kasih dan kebaikan yang boleh kami alami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, secara khusus dialamatkan kepada ibu-ibu, kepada kaum perempuan, kepada istri, bagaimana sepatutnya mereka menata hidup karunia Tuhan dalam memainkan peran mereka sebagai ibu atau istri atau perempuan di tengah-tengah keluarga.
Seorang ibu adalah simbol dari cinta, simbol dari kasih, simbol dari hati yang tulus, simbol dari motivasi yang tidak pernah surut. Sehingga melalui seorang ibu di tengah keluarga, tepat dan benar, sorga Tuhan boleh dihadirkan di tengah keluarga. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memateraikan firman itu di hati kami semua, di hati semua kaum ibu, sehingga mereka dapat memahami peran mereka yang sangat vital untuk menjadi sumber keuntungan bagi suami dan sumber damai sejahtera bagi seisi rumah tangga. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memateraikan firman-Mu itu di hati kami semua, baik selaku ibu-ibu rumah tangga, pun kami selaku bapak rumah tangga, dapat mengerti dengan pasti bahwa kehadiran seorang ibu menjadi berkat bagi seorang laki-laki. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk keluarga kekasih kami, Ibu Erliana S. Limbu. Kiranya Tuhan hadir dalam kehidupannya, dalam mengangkat tugas dan pekerjaannya sebagai seorang istri bagi sang suami dan ibu atas anak-anak, serta mengelola usahanya, sehingga semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan, boleh mendatangkan yang terbaik bagi seisi rumah tangga. Karena itu karuniakan kepadanya kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, hikmat dan roh-Mu, sehingga ia dapat memainkan peran yang vital untuk menghadirkan sorga Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Memberkati suami kekasih Bapak Peter Limbu, di dalam tugas dan pekerjaannya, di dalam tanggung jawabnya selaku kepala keluarga, pun dalam tugas panggilan bersama selaku teman di tengah-tengah kubu kemajelisan gereja Jemaat Masaleh. Mari Tuhan nyatakan yang terbaik dalam hidupnya, dalam segala karya dan perjuangan serta pelayanannya. Mari Tuhan berikan kepadanya kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga dengan itu ia dapat menjalani hidup dan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Memberkati kedua anak kekasih, Firly dan Jojo, di dalam kehidupan mereka, di dalam tumbuh kembangnya, di dalam meraih masa depan mereka. Anak-anak karunia-Mu adalah milik pusaka Tuhan di tengah keluarga. Karena itu berkati kekasih kami Firly, di dalam menikmati masa kemudahannya, di dalam mengejar harapan dan kerinduan serta cita-citanya, sehingga bersama-sama dengan Tuhan, ia dapat meraih yang terbaik, menjadi anak kebanggaan keluarga, kebanggaan gereja-Mu, harapan bagi bangsa negara, serta menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati anak kekasih Jojo, di dalam pengejaran harapan dan cita-cita, mari Tuhan nyatakan yang terbaik, lingkupi dengan kasih-Mu, lingkupi dengan rahmat-Mu, sehingga bersama-sama dengan Tuhan, ia dapat meraih masa depannya. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa untuk keluarga Ibu Damaris Albert. Kami bersyukur bersama, sebab Tuhan telah melewatkan masa-masa pergumulan bersama dengan kekasih kami Bapak Petrus Albert. Tuhan telah menyelamatkan nyawa mereka dan mengembalikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Karena itu lanjutkan kasih dan pemeliharaan-Mu untuk perjalanan kehidupan ke depan, di dalam menikmati kebersamaan dengan anak-anak dan cucu-cucunya. Mari Tuhan berkati dengan roh dan hikmat-Mu kekasih kami Ibu Damaris, sehingga ia dapat menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang ibu dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupannya. Pun demikian Bapak Petrus Albert, Tuhan berkati dalam segala harapan kerinduan ke depan,
Biarlah damai sejahtera-Mu akan terus dialami dan Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk Bapa dan Mama Lei dalam pekerjaan dan dalam rumah tangga. Mari Tuhan nyatakan yang terbaik dalam hidup mereka, memberikan dan mengaruniakan kuat dan sehat badani. Pun demikian anak-anak dalam pekerjaan dan pendidikan mereka. Kiranya Tuhan yang akan melapangkan jalan untuk segala yang baik bagi setiap mereka. Sehingga anak-anak karunia Tuhan akan meraih masa depannya. Hamba berdoa untuk Mama dan Papa Edo dalam pekerjaan dan dalam rumah tangga. Mari Tuhan nyatakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Pun dalam kehidupan anak-anak, dalam tumbuh kembangnya mereka, dan dalam pendidikan mereka. Hamba berdoa untuk Bapa dan Mama Beril dalam pekerjaan mereka dalam rumah tangga mereka. Mari Tuhan nyatakan yang terbaik, menyertai dan melindungi mereka dengan kuat yang daripada-Mu, mengaruniakan kesehatan yang bersahabat. Biarlah Tuhan berkenan untuk setiap harapan mereka, khususnya di dalam menyaksikan kebaikan Tuhan, melalui kehadiran kedua anak kekasih, Beril dan Eser. Mari Tuhan peliharakan hidup kedua anak kekasih, payungi di dalam kuasa dan rahmat-Mu, dalam tumbuh kembangnya mereka, pun Beril dalam pengejaran cita-citanya. Seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada, kiranya damai sejahtera Tuhan akan dinyatakan dan Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk kekasih kami Ibu Ludia Latif Malawangan. Mari Tuhan perteguh iman dan pengharapannya. Sebagai seorang ibu yang beriman di tengah-tengah keluarga, Tuhan jaga dan pelihara dia. Tuhan lingkupi dalam kasih dan rahmat-Mu, sehingga ia tetap menjalani kehidupannya dengan baik, tetap menyatakan penyembahannya di hadapan Tuhan, sehingga kehadiran seorang ibu yang beriman akan menjadi berkat bagi seisi rumah tangga, bagi suami, bagi anak-anak karunia Tuhan. Segala harapan dan kerinduannya ke depan Tuhan berkati, sehingga damai-Mu akan terus dinikmati dan nama-Mu yang dipermuliakan. Hamba berdoa untuk Bapak Latif Malawangan. Tuhan berkati dia. Tuhan nyatakan yang terbaik dalam pekerjaannya, dalam segala karya dan perjuangannya, sehingga ia boleh merasakan betapa dahsyatnya kuasa-Mu melalui doa seorang istri yang beriman, sehingga kekasih kami Bapak Latif Malawangan akan senantiasa menikmati berkat yang terindah daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya satu kali kelak segala lidah akan mengaku dan lutut akan bertekuk di hadapan Tuhan dan menyatakan bahwa Kristus itulah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami berdoa untuk anak kekasih Saldi yang ada di Kalimantan dan rencana akan kembali minggu ini untuk menikmati hidup bersama-sama dengan istri dan anak kekasih. Mari Tuhan nyatakan yang terbaik dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk seluruh kaum ibu di Jemaat Masale, bahkan semua umat-Mu yang setia, menyatakan penyembahan bersama-sama dengan Jemaat Masale, dimanapun mereka berada, dilimpahi dengan segala kebaikan dan kasih Tuhan. Menyatakan yang terbaik bagi mereka yang sedang bergumul karena rupa-rupa pergumulan, teristimewa sakit penyakit. Mari Tuhan pulihkan keadaan mereka, sembuhkan mereka, agar mereka boleh menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Jaga lindungi semua umat-Mu di tengah-tengah situasi pandemi yang ada. Memberkati anak cucu mereka, memberkati opa-opa dan oma-oma. Terima kasih Bapa di sorga, korban syukur persembahan yang telah dibawa, kiranya Tuhan berkenan menguduskannya, agar dapat ditata kelola dengan baik untuk kelancaran pelayanan yang masih ada pada masing-masing kami. Tuhan berkati, memberkati pengurus PWGT
di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan ke depan. Biarlah sejahtera yang daripadamu akan terus mereka nikmati dalam melayani Tuhan di jemaat ini. Memberkati kekasih kami, Mama Esar, Ibu Meti Timang, di dalam tugas dan tanggung jawabnya, selaku seorang ketua PWGT, sebagai teman sekerja majelis gereja, pun di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Tuhan terus topang bersama dengan Papa Esar, bersama dengan anak kekasih Esar. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu yang dalam kelemahan, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Pun demikian anak hamba-Mu ada yang ada di Samarinda, maupun Diel yang sedang berjuang untuk berlayar dalam melaksanakan prola. Biarlah Tuhan melapangkan jalan. Pun demikian anak kekasih Epi, memberkati kekasih kami Pina, memberkati kekasih kami Cali dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama di jemaat ini. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami yang kami sampaikan kepadamu, bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus mualis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menanti berkat dari Tuhan. Saya jemput berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 344. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jalanilah hidupmu dalam roh takut akan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita itu baik, Dialah yang akan memenuhi hasrat kita dengan segala kebaikan menurut perkenaannya. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk dan saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanannya dan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pina dan Cali yang sudah membantu dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.